Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Triputri Dimurehe dengan NIM 23120059. Saya Marsdanti Kevin dengan NIM 23120061. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis dan mereview jurnal dengan topik pemrosesan data terdistribusi. Untuk judul jurnal yang pertama berjudul Scalable Data Partitioning Techniques for Distributed Data Processing in Cloud Environments are Reviewed. Tujuan menganalisis teknik partisi data yang dapat diskalakan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data terdistribusi di lingkungan cloud. Masalah tantangan dalam mempartisi data secara optimal untuk mendistribusikan beban kerja secara efisien dan meminimalkan waktu pemrosesan di sistem cloud terdistribusi. Metode tinjauan optikal yang mengevaluasi strategi partisi data seperti hash partitioning dan range partitioning serta dampaknya pada skalabilitas dan distribusi beban. Hasil, berbagai strategi partisi data terbukti mempengaruhi skalabilitas dan efisiensi sistem, dan tinjauan ini membuat perusahaan memanfaatkan potensi penuh cloud. Jurnal yang kedua berjudul AFSD atau Adaptive Feature Space Distillation for Distributed Deep Learning. Tujuan mengusulkan Adaptive Feature Space Distillation atau AFSD untuk mengurangi overhead komunikasi dan meningkatkan efisiensi code distillation dalam distributed deep learning. Masalah overhead komunikasi yang signifikan muncul ketika mensinkronkan parameter model antar komputer dalam DDL yang dapat merugikan kualitas atau waktu pelatihan. Metode menggunakan knowledge distillation dengan berbagai ruang fitur atau feature space secara jarang atau infrequently alih-alih parameter serta mengusulkan fungsi loss baru untuk code distillation. Hasil, AFSD mencapai akurasi yang sama dengan metode lain tetapi dengan jumlah efforts yang lebih sedikit dan interval pembaruan yang lebih panjang menunjukkan transfer pengetahuan dan efisien. Jurnal yang ketiga, Petascale Embedded Photonic Architecture for Distributed Deep Learning Application. Tujuan menyajikan patch arsitektur fotonik tertanam skala peta yang mempercepat pelatihan DDL dengan mengatasi kemacetan komunikasi antar unit komputasi atau CPU. Masalah komunikasi antar CPU atau GPU atau TPU dapat menjadi kemacetan utama karena disparitas bandwidth yang membatasi efisiensi dan pelatihan model DL yang besar. SIPAC mengomplikasikan lapisan fisik fotonik tertanam dengan algoritma kolektif baru yang memanfaatkan parameter hardware multicasting berbasis selektivitas panjang gelombang optik. Hasil, SIPAC mencapai peningkatan kinerja tingkat sistem sebesar 22% dan pengurangan waktu komunikasi hingga 5.9x dibanding klaster komputasi state of the art yang ada. Dalam jurnal keempat, Optimizing Multi-Level Checkpointing for Distributed Deep Learning Workloads on CloudSport VM Cluster. Tujuan mengusulkan ACU-TE untuk mengoptimalkan checkpointing multi-level pada memori not on demand untuk beban kerja DDL yang berjalan di CloudSport VM Cluster. Masalah, Sport VMS rentan terhadap penghentian mendadak dan checkpointing ke penyimpanan jaringan lambat yang dapat menyebabkan hilangnya kemajuan pelatihan DDL. Metode ACU-TE mengimplementasikan 3 optimasi atau checkman, checktrans, dan checkpatch untuk mengurangi overhead, penyalinan memori, mempercepat transfer, dan menghilangkan proses patching dan unpatching. Hasil, ACU-TE mengurangi penundaan maxspan hingga mendekati 0 dan mencapai checkpointing rata-rata 43,30% lebih cepat tanpa mengorbankan presisi mode DNN. Yang berikut bagian game-based offloading service algoritma for Edge Assisted Distributed Computing Model. Tujuan mendesain skema offloading komputasi baru berbasis solusi Tower-Manauer atau bagian game untuk memaksimalkan sinergi di model komputasi terdistribusi yang dibantu Edge. Masalah, perangkat IoT yang terbatas sumber daya kesulitan menjalankan tugas komputasi intensif dan perlu koordinasi agent yang efisiensi dalam sistem Edge Assisted Distributed Computing. Metode menggunakan konsep solusi Tower-Manauer dari teori permainan kooperatif untuk layanan offloading dinamis guna memberikan keuntungan timbal balik bagi perangkat dan Edge clouds. Hasil, skema yang diusulkan efektif dalam mempercepat proses pelatihan dibandingkan protokol komputasi terdistribusi yang ada dan mencapai konsensus yang adil dan efisien. Jurnal yang ke-6, Survey of Distributed Computing Framework for Support Big Data Analysis. Tujuan meninjau framework komputasi terdistribusi
MapReduce mendiskusikan masalahnya dan menyajikan framework non-MapReduce untuk analisis big data. Masalah framework MapReduce menghadapi masalah efisiensi komputasi karena input atau output dan komunikasi tinggi, keterbatasan memori dan algoritma analitis yang terbatas. Metode melakukan survei atau tinjauan terhadap framework tipe MapReduce yang ada dan menyajikan sebuah framework komputasi terdistribusi non-MapReduce. Hasil jurnal ini mengidentifikasi dan membahas kelemahan framework tipe MapReduce dan mengusulkan solusi melalui framework non-MapReduce. Judul ke-7 Started Computation, Communication, Trade-off in Distributed Computing, Fundamental Limits and Complexity. Tujuan mengusulkan skema cloud computing untuk saling terdistribusi tipe MapReduce dan menetapkan batas fundamental region untuk beban storage, computation, dan communication atau SEC. Masalah kebutuhan untuk mengkarakterisasi dan mengoptimalkan pertukaran atau trade-off antara beban, penyimpanan, komputasi, dan komunikasi dalam komputasi terdistribusi. Metode membangun skema cloud computing menggunakan placement delivery arrays atau PDA yang disebut PDA dan membandingkannya dengan converge informasi teoritis. Hasil ditemukan wilayah fundamental dari semua tipe kinerja SEC yang dapat dicapai dan dikarakterisasi PDAS yang mencapai beban Pareto optimal. Judul ke-8 Collaborative Code Distributed Computing Scheme, a two-phase cooperative game approach, mengusulkan skema kontrol kolaboratif code distributed computing atau CDC menggunakan pendekatan teori permainan kooperatif dua fase untuk mengatasi efek staging. Masalah mengatasi efek staging atau keterlambatan dalam sistem komputasi terdistribusi CDC di platform IoT dan mengkoordinasikan agen individu secara optimal. Metode mengembangkan skema CDC menggunakan teori permainan kooperatif dua fase untuk mencapai konsensus yang adil dan efisien antar agen. Hasil skema yang diusulkan efektif dalam mengkoordinasikan berbagai agen individu untuk mencapai konsensus yang efisien dan adil dalam komputasi terdistribusi IoT. Jurnal ke-9 Method of Minimizing Energy Consumption for Reached Asset UAV Mobile Edge Computing System. Tujuan mengusulkan sistem UAV Edge Computing yang dibantu Reconfigurable Intelligence Surface atau RISC untuk meminimalkan konsumsi energi keseluruhan. Masalah lingkungan perkotaan yang kompleks menyebabkan tautan antara pengguna darat dan UAV sering terblokir, menghasilkan kualitas komunikasi yang buruk. Metode menggunakan teori optimasi Lyapunov untuk menyelesaikan masalah non-cembung atau non-konveks yang mengintegrasikan daya transmisi pengguna, pergeseran fase RISC, lintasan UAV, dan alokasi sumber daya. Dengan menerapkan teori optimasi Lyapunov, masalah non-cembung dapat dipecahkan secara efektif untuk meminimalkan konsumsi energi total sistem. Yang berikut judul ke-10 Automating the Development of Artificial Intelligence Service in Multi-Phase Edge Computing Scenario. Tujuan mengoptimasi penyebaran layanan artificial intelligence atau AI di skenario multi-access edge computing atau MAC. Masalah diperlukan mekanisme otomatis untuk development layanan AI yang kompleks di lingkungan MAC agar dapat memanfaatkan manfaat latensi dan energi yang lebih rendah. Metode mengembangkan sebuah solusi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses konfigurasi dan penyebaran layanan AI di MAC. Hasil solusi yang diusulkan mendemonstrasikan kemampuan untuk mengotomatisasi development layanan AI dalam skenario MAC secara efisien. Judul yang ke-10, yang ke-11, RLPTO, Reinforcement Learning Based Performance Type Optimized Text and Resource Coding Matching for Distributed Machine Learning. Tujuan mengusulkan RLPTO, mekanisme penjadwalan tugas dan sumber daya berbasis reinforcement learning atau RL yang dioptimalkan berdasarkan kinerja waktu untuk distributed machine learning atau DML. Masalah peningkatan volume data DL menghasilkan waktu pelatihan yang lebih lama dan kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih tinggi menuntut penjadwalan yang efisien. Metode menggabungkan model ARIMA dan GRU untuk memprediksi volume tugas dan menggunakan RL dengan fungsi reward yang
mengintegrasikan sumber daya, waktu pelatihan, dan akurasi model. Hasil, RLPTO terbukti menggunakan lebih banyak node komputasi untuk tugas data besar dan meningkatkan throughput sistem pembelajaran terdistribusi. Yang berikut, judul ke-12, Dynamic Load Balancing, Algoritma Based on Optimal Matching of Weights Property Graph. Tujuan mengusulkan algoritma Dynamic Load Balancing berdasarkan pencocokan optimal dari weighted property graph untuk service closer. Masalah, perbedaan kinerja server yang tidak diperhitungkan menyebabkan alokasi tugas yang tidak rasional, peningkatan max span, dan penurunan pemanfaat sumber daya cluster. Metode pembangunan property graph dengan server dan tugas sebagai vertex dan gunakan optimal matching berdasarkan indikator beban real time untuk menyeimbangkan beban. Hasil, algoritma ini dirancang untuk mencapai load balancing yang lebih baik, mengurangi max span tugas dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya cloud server. Jurnal ke-13, Cloud Dynamic Load Balancing and Reactive Fault Tolerance Techniques by Systematic Literature Review atau SLR. Tujuan melakukan Systematic Literature Review atau SLR mengenai algoritma Cloud Dynamic Load Balancing dan teknik Reactive Fault Tolerance yang terbarukan. Masalah, kebutuhan untuk mengoptimalkan pemrosesan tugas melalui load balancing yang dinamis dan mengatasi kegagalan sistem atau fault dengan teknik fault tolerance yang reaktif dalam sistem cloud. Metode melakukan Systematic Literature Review atau SLR yang menganalisis, mengklasifikasi, dan merangkum tren dan tantangan kedua teknik tersebut. Hasil, SLR mampu memberikan tujuan komprehensif tentang tren, klasifikasi, dan tantangan yang relevan dalam Cloud Dynamic Load Balancing dan teknik Reactive Fault Tolerance. Yang ke-14, Placement of Parameter Server in Wide Area Network Topology for Geo-Distributed Machine Learning. Tujuan mempelajari masalah penempatan parameter server atau PS dalam arsitektur PS untuk Geo-Distributed Machine Learning atau GeoDML guna meningkatkan efisiensi komunikasi. Masalah, biaya komunikasi yang tinggi melalui Wide Area Network atau WAN karena batasan bandwidth yang adalah hambatan utama dalam melatih model GeoDML di berbagai pusat data. Metode membuktikan masalah penempatan PS sebagai NP-hard untuk mengembangkan algoritma aproksimasi menggunakan metode randomized rounding untuk memilih PS yang optimal. Hasil, algoritma yang dihasilkan dapat mengurangi biaya komunikasi hingga 50% di dua topologi hingga kartier yang berbeda. Jurnal yang ke-15, To Immigrate or Not to Immigrate, An Analysis of Operator Migration in Distributed Stream Processing. Tujuan menyajikan analisis dan metode konseptual migrasi operator dalam sistem pemrosesan stream terdistribusi untuk membantu pembaca memahami alternatif desain yang ada. Masalah, beban kerja yang sangat bervariasi dalam pemrosesan stream terdistribusi memerlukan migrasi operator yang hemat biaya yang merupakan proses kompleks dengan kebutuhan manajemen state dan stream. Metode mengembangkan model konseptual yang memisahkan mekanisme migrasi, how to migrate, dan kebijakan migrasi, when to migrate, serta melakukan studi empiris. Hasil, tutorial ini menyajikan terminologi terpadu, taksonomi, solusi yang ada, dan wawasan kuantitatif mengenai dampak berbagai alternatif desain migrasi operator. Sekian presentasi dari kami. Mungkin kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.